Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke Kopi Petani. Kopi Petani ini salah satu UMKM di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Tembalang. Di Kopi Petani ini menyediakan berbagai jenis biji kopi, yaitu Robusta dan Arabica. Yuk langsung saja kita berkunjung ke Kopi Petani. Sebelum ada ide jualan kopi, sebelumnya saya itu kerja di perusahaan manufaktur di Jakarta. Sesuai dengan background pendidikan saya kan teknik kimia. Kemudian dalam perjalanannya waktu, saya menyadari bahwa kalau kita kerja di kantor itu memiliki gaji yang terbatas kan. Nah, saya berpikir bahwa harus ada satu sampingan yang bisa saya tekunin. Terus saya cari-cari di internet, terus saya kenalan dengan salah satu pedagang kopi di pasar di Jakarta itu. Terus akhirnya saya jual produk dia, keterusan sampai sekarang. Awal mula jualan kan saya sebelumnya jualan kopi kan saya itu asli Jepara. Jadi waktu itu saya bawa kopi dari Jepara sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke Jakarta. Nah, waktu itu saya kasih ke teman secara cuma-cuma di kantor, katanya enak. Akhirnya saya berpikir gimana kalau sebagiannya itu tetap sebagai oleh, sebagian saya jual. Awalnya itu dari modal sekitar 200.000, kemudian naik terus kan, sampai suatu ketika kan saya punya tim reseller kan lumayan banyak. Nah, ketika masih baru menjalani bisnis itu kan saya tidak memiliki perencanaan yang matang kan, bahwa kita harus mengukur namanya hubungan antara delivery rate atau rata-rata pengiriman sama produksinya berapa. Jadi waktu itu ketika punya tim yang banyak, saya stok kopi banyak, tiba-tiba banyak reseller itu mundur. Nah, tiba-tiba stok saya mangkrak, nggak terjual, ya udah saya buang itu. Sampai saya berpikir kayaknya saya nggak lanjut lagi di jualan kopi. Pertama, saya ingin gaji saya kerja waktu di Jakarta itu utuh. Jadi saya mau hidup di Jakarta itu pakai uang kopi, kayak gitu. Jadi uang dari gaji itu saya investasikan, kemudian saya hidup dari jualan kopi. Berarti tadi waktu disebut omsetnya sekitar 200. Waktu itu awal-awal saya beli modal itu 200.000. Iya. Berarti untuk omset usahanya selama ini untuk jalan itu berapa? Sekarang kisaran puluhan juta per bulan. Ya. Belum sampai ratusan. Untuk produksinya saya serahkan sama teman saya. Jadi saya ngambil beberapa kopi yang ada di petani, kemudian dikirimkan ke teman saya untuk di roastingkan sesuai dengan profil tiap-tiap kopi tersebut, dari tekanan, suhu maupun lama proses roastingannya, kemudian dikirimkan ke saya. Juga saya blending dengan menggunakan air kopi petani, terus saya jual kepada customer. Awal mula jualan itu dari face to face, mulut ke mulut kan. Waktu itu kan masih 2016, jadi belum banyak sosial media seperti sekarang ini. Terus lama-lama kita menggunakan sosial media, Instagram, kemudian website, terus Google Lokasi, kayak gitu. Kalau dijual online itu di toko mana mas? Toko Oren, Shopee apa? Kalau penjualan lewat marketplace itu penyumbangnya masih sedikit. Sekarang itu kebanyakan mereka lihat dari website, kemudian Google Map atau Instagram, terus mereka langsung masuk ke WA. Nanti ada tulisan permisi kak, saya mau order kopi gitu. Nggak kepikiran untuk kayak pemasaran di Shopee kayak gitu? Sekarang kan banyak kayak gitu mas. Enggak, karena kalau saya jualan di Shopee atau itu kan sama dengan saya memasuki pasar yang sudah berdarah-darah. Karena kenapa? Misalnya mbaknya cari produk kopi Aceh Gayo, ketemu produk saya,
kemudian pasti Shopee akan memberikan opsional lain dengan harga yang berbeda kan, harga lebih rendah kan. iya. Nah, daripada kayak gitu, mending saya punya website sendiri, itu pasar saya sendiri, toko saya sendiri, nggak usah saya bersaing dengan harga-harga yang lain. Karena selama ini saya jualan kopi itu, saya nggak terlalu memperhatikan kompetitor mau jualan harga rendah pun nggak urusan saya. Yang penting saya menjaminkan kualitas ini bagus gitu. Gitu. Saya menghindari namanya kompetisi yang tidak sehat, jadi nggak terlalu memperhatikan di marketplace. Harapannya apa? Oh gini, ketika kita mau bisnis, misalnya sekarang yang lagi booming itu apa? Cafe. Iya. Ketika kita terjun ke bisnis cafe, itu persaingannya sudah tidak sehat. Karena di kawasan sini saja, hampir tiap selisih berapa meter itu kafe. Itu bisnis yang sudah berdarah-darah. Terus kita mau bisnis yang mana? Kita ambil satu langkah sebelumnya. Semakin banyak kafe, mereka akan butuh banyak biji. Selama ini mungkin daerah Semarang belum tercover kan, mereka masih mencari biji dari Jakarta kah, Bandung atau Jogja gitu. Terus akhirnya Kopi Petani hadir. Gitu. Contohnya lagi, misalnya di daerah kalian lagi muncul budidaya lele. Setiap orang jualan bikin namanya ternak lele kan. Terus ketika semua orang ternak lele, ketika panen harga jatuh. Mending kalian masih ternak lele apa gimana? Mending kalau saya jualan bibit lele. Kayak gitu. Gitu. Terus ketika kita memulai usaha, cobalah dengan modal yang sekecil mungkin. Yang mana kiranya ketika itu tidak sesuai dengan harapan kita, nggak membuat kita stres. Misalnya kita yakin, aku kalau modal ini cuma modal 100.000 nggak bikin stres deh. Oke, yang 100.000 dulu. Misalnya aku modal sampai 10 juta, tapi kalau ini lepas, saya stres karena 10 juta. Ambil angka lebih kecil gitu. Jadi jualan itu belum tentu yang modalnya besar itu bakal maju, belum tentu yang modalnya kecil terpuruk. Jadi sesuaikan dengan profil masing-masing gitu.